Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa semester 3 ya. Pertemuan kita yang ketiga, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu hasil kali transformasi. Nah, kita lihat dulu definisi. Andaikan F dan G dua transformasi dengan F memetakan V ke V dan G memetakan V ke V juga sama ya, berarti daerah asal, daerah kawan itu anggotanya sama, V ke V ya. Maka komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G komposisi F didefinisikan sebagai G komposisi FP sama dengan G kasih tanda panah FP untuk setiap P elemen V. Ini untuk setiap ya dibaca. Nah, dari definisi ini menurut sebuah teorema, jika F memetakan V ke V dan G memetakan V ke V, masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G komposisi F memetakan P ke V adalah juga suatu transformasi. Ya, jadi jika fungsinya ini, kemudian hasil kali transformasinya ini juga disebut sebagai suatu transformasi. Ya. Nah, minggu kedua sudah kita bahas tentang apa itu transformasi. Dia harus memenuhi fungsi bijektif, yaitu surjektif dan injektifnya. Jadi harus ada penuhi syarat fungsinya itu surjektif, kemudian injektif. Nah, kita lihat yang pertama, surjektifnya. Nah, karena F transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V dan daerah asal G juga seluruh V, sebab G suatu transformasi. Ambil satu anggota dari V, misalkan dia Y. Apakah ada X sehingga HX sama dengan Y? Maka dibuktikan Y sama dengan H. Karena Y transformasi, maka untuk setiap Y elemen V ada Z elemen V. Sedemikian hingga Y sama dengan GZ ya. Jadi kita tadi ambil sembarang nilai Y-nya, kemudian ada juga nilai X, kemudian ada juga nilai Z. Karena syarat transformasi adalah bijektif dan injektif, dan seluruh bidang V itu memiliki anggota Y, X, dan Z. Nah, ini tadi definisinya. Maka Y sama dengan G komposisi Fx atau dituliskan seperti ini. Jadi Y sama dengan Hx. Jadi sifat surjektifnya terpenuhi. Kemudian yang injektif akan dibuktikan H injektif. Artinya jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ untuk setiap PQ elemen V. Ya. Nah, jadi diperoleh P tidak sama dengan Q. Maka karena tidak sama dengan Q, jadi hanya injektif satu-satu. Ya, berarti anggotanya tidak sama. Maka karena dia tidak sama dengan, jadi sifat injektif terpenuhi. Sehingga H sama dengan G komposisi F suatu transformasi. Ya, sesuai dengan teorema yang tadi. Contoh soal. Diketahui garis-garis G dan H dan titik-titik P, Q, dan K. Nah, lukislah yang pertama, MG komposisi MHP. Ya, ada garis G ini sebarang, ini horizontal, kasih garis lurus, kemudian ini yang hanya garis miring. Ya, maka ketika kita mau disuruh melukis titik A-nya, pertama perhatikan dulu fungsi pertamanya MG. Nah, garis G kita horizontal, maka kamu potong ini ya sesuai dengan komponen garis G-nya, lawan lah ya. Jadi kalau tadi horizontal, ini lawannya vertikal ya. Berarti ini kasih garis yang sama nih. Berarti ini MG-nya. Kemudian dari penghujungnya ini tarik kemudian garis lawan dari yang H. Dia ke sana, ini lawan kita ke sini ya. Maka yang G-nya garisnya 1, yang hanya garisnya 2. Sehingga dari sini ke sini membentuk sebuah sudut ya. Maka inilah gambar dari yang A, MG, MH, P. Nih.
hanya ini titik P-nya transformasi. Kemudian yang D, MH komposisi MG, P kebalikan ya. Kebalikan yang kedua. Titik B-nya ini, MH-nya duluan. Berarti lawannya ini kasih garis dua ini. Kemudian MP, MGP-nya. Nah, tadi G-nya lurus, lawannya vertikal ini. Berarti transformasi B-nya ini. Dari AD nampak tidak sama ya. Kemudian yang C, MH, MHP ya sama. Cuman MH saja yang ditransformasikan ini. Oke, ya, ini lukis garisnya kita. P tetap satu garis saja. Kemudian yang D, nah kalau yang D tadi soal kita adalah lukislah D sama dengan MG MHK. MG MHK, ini MG MHK ya, karena K sama dengan D, jadi nggak bisa kita ini kan, ini aja gambarnya ya. Kemudian yang E, soal yang kelima, R sehingga MH MG R, MH ini MH ya, kemudian R, MH MG, ini MH-nya dan sini Q-nya tadi ya, MH M ini dia lihat. Kemudian yang terakhir yang E, apakah MG komposisi MH sama dengan MH komposisi G? Ya, untuk menjawab ini kita lihat aja komponen gambar yang A sama yang B. Gambarnya tidak sama ya. Tadi soalnya kan MG komposisi MH. Ini MH komposisi MG. Tidak sama. Maka jawabannya adalah tidak sama. Itu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikutnya. Ya. Contoh 1.9. Diberikan T1 XY sama dengan X tambah 2, Y. Berarti sebagai X-nya ini sebagai Y. Sebagai X-nya X tambah 2, ini sebagai Y. Kemudian T2, titik yang kedua, X, Y. Berarti X-nya tetap X, Y-nya Y kurang 1. Ya. Nah, buktikan apakah T1 kali T2 sama dengan T2 kali T1. Nah, kita perhatikan T1, T2, XY. Komposisinya T1 komposisi T2 X, Y. T1 gantikan T2-nya. Ini T2-nya tadi rumus kita ini X, Y kurang 1 ini. Kemudian hasilnya kembali perhatikan T1. Nilai T1 kita adalah X tambah 2, Y. Yang ada X-nya gantikan dengan komponen ini tadi. X-nya gantikan dengan X, Y-nya gantikan dengan Y kurang 1. Maka ini X-nya ganti dengan X tetap, berarti X tambah 2 tetap. Kemudian Y ini ganti dengan Y kurang 1. Berarti hasilnya X tambah 2, Y kurang 1. Itu yang T1 kali T2. Selanjutnya dibalik, T2 kali T1 XY. Ya. Maka kebalikannya, T2 komposisi T1. Kita mulai dari T2. T1-nya gantikan dengan rumus yang ini tadi, X tambah 2, Y. Selanjutnya T2 kita kan ini X, Y kurang 1. Maka X-nya ganti dengan X tambah 2. Berarti di sini tetap X tambah 2. Kemudian Y kita, ini kan Y kurang 1. Maka gantikan dengan Y kurang 1. Ternyata hasilnya T1 kali T2 sama dengan T2 kali T1. Contoh 1. Kemudian satu lagi contoh terakhir. Diberikan T1 X, Y sama dengan 4 kurang X, 2 kurang Y. Ini X-nya 4 kurang X, Y-nya 2 kurang Y. Dan T2, X-nya 2 kurang X, Y-nya 1 kurang Y. Apakah T1 T2 sama dengan T2 T1? Nah, perhatikan kembali. T1 komposisi T2, ya. T1, T2-nya ganti. Kita selalu mengganti di belakang dulu ya, baru komponen yang digantikan ini masukkan ke nilai T1. Nilai T1 kita tadi 4 kurang X. Berarti 4 kurang dalam kurung 2 kurang X. Ya, X-nya ini ganti dengan ini. Oke.
Kemudian 4 kurang X, 4 kurang 2 tambah X. Itu hasilnya. 4 kurang 2 sama dengan 2 tambah X ya. Jadi yang ini kita gantikan ke sini ya. Kemudian ini Y-nya 1 kurang Y. Berarti 2 kurang dalam kurung 1 kurang Y. Hasilnya 1 tambah Y. Ya. Itu yang T1 kali T2. Sebaliknya T2 kali T1, T2 kali T1-nya gantikan ini sebagai X sekarang, gantikan fungsinya, baru gantikan T2-nya. Nih. Ya. Hasilnya T2 tambah X 1 tambah X. Tidak sama dengan. Ya. Maka tidak selamanya sama dengan dan tidak selamanya tidak sama dengan. Berarti tidak selalu sama dengan. Sehingga bisa kita nyatakan perkalian dua buah fungsi itu akan menghasilkan sebuah nilai yang bisa sama atau bisa juga tidak sama. Maka kesimpulannya tidak sama. Ya, oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita laksanakan penugasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.